Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kawan-kawan. Bertemu kembali dengan video saya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas tentang ringkasan atau summary penetapan kelulusan CPNS 2019 hasil briefing dari BKN kemarin pada tanggal 15 Oktober. Baiklah, untuk yang pertama, poin yang pertama itu adalah ada 19.732 formasi kosong, termasuk yang tidak lulus SKD dan berpotensi dapat dioptimalisasi untuk diisi seperti itu. Nah, ini yang BKN katakan, ini merujuk kepada Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 ya kan, tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Di sini kawan-kawan bisa baca bahwa dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi itu dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas passing grade formasi umum dan berperingkat terbaik seperti itu kawan-kawan. Hal ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, dan yang saya tonton kemarin tentang hasil briefing itu formasi disabilitas juga bisa diisi oleh formasi umum seperti itu kawan-kawan. Poin selanjutnya adalah batasan sanggah. Ini ditujukan kepada instansi yang dilamar seperti itu kawan-kawan. Batasan sanggah telah dijelaskan bahwa itu pada tanggal 31 sampai 3 November ini ada masa sanggah, sama seperti kita mendaftar di awal seperti itu. Yang ingin disanggah itu apa? Yang pertama, nilai kita tidak sesuai apa yang telah diinformasikan, padahal kita punya bukti di screenshot YouTube maupun di pengumuman instansi. Poin selanjutnya adalah tentang serdik seperti itu kawan-kawan. Untuk serdik ini kan untuk peraturan Permenpan RB yang sekarang itu kan, bahwa serdik itu akan diberikan nilai maksimal pada saat SKB ya kan, jika memiliki serdik sesuai jabatan guru maupun serdik itu dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, apabila telah memenuhi passing grade SKD 3 kali formasi, maka serdik ini bisa menggantikan nilai SKB dengan poin maksimal seperti itu. Dan STR bisa kawan-kawan lihat di sini, STR untuk dokter gigi, dokter klinis, perawat terampil dan sebagainya, itu juga menggantikan nilai SKB 100%. Untuk tahun depan kemungkinan itu tidak lagi seperti itu kawan-kawan. Poin selanjutnya tentang pemberkasan CPNS. Target BKN itu sebetulnya itu pemberkasan untuk digital atau secara aplikasi. Namun, di sini perlu digaris bawahi bahwa untuk instansi yang dilamar itu menyesuaikan masih perlu atau tidak berkas fisik atau akan all digital atau seluruhnya akan digital. Ini tergantung dari instansi yang kawan-kawan lamar seperti itu. Poin selanjutnya adalah tentang integrasi ijazah, akan divalidasi oleh Pangkalan Data Dapodik atau Kemendikbud. Ini telah saya bahas di video sebelumnya. Bisa kita cek keabsahan ijazah kita di sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, poin yang BKN berikan kemarin bahwa integrasi ijazah itu akan divalidasi di Pangkalan Data Dapodik Kemendikbud. Jadi kata BKN itu semestinya data-data tersebut tuh sudah ada dan tinggal dicek ulang seperti itu. Poin selanjutnya adalah semua sanggahan itu akan terekam oleh sistem Panselnas dan menjadi masukan beberapa banyak yang ditindaklanjuti maupun yang tidak seperti itu kawan-kawan. Untuk masa sanggah ini, hal-hal yang bisa membatalkan itu apa dan yang masih bisa berubah nilainya itu seperti apa, itu akan diumumkan nanti. Terus yang poin selanjutnya adalah pemberkasan dapat menggagalkan peserta. Ini maksudnya itu yang dapat menggagalkan peserta itu tidak memenuhi syarat secara norma maupun peraturan perundang-undangan, itu dia tidak memenuhi seperti itu, walaupun sudah memenuhi seleksi yang berlapis seperti hasil akhir SKB. Misalnya yang sangat fatal itu yang BKN sebutkan bahwa usia misalnya kan 18 tahun atau maksimal 35 tahun syarat mendaftar, itu tidak kurang atau lebih 1 hari pun. Nah, katanya seperti itu, merupakan anggota partai politik ataupun sedang mendaftar calon legislatif. Kalau ini sih sudah jelas kawan-kawan, ini sangat-sangat fatal, dan biasanya di seluruh instansi juga ada diumumkan bahwa untuk yang tidak berkedudukan sebagai anggota legislatif seperti itu.
Terus informasi yang penting selanjutnya itu adalah SKB selain CAT itu tetap valid. Contohnya Kemendikbud ya kan menggunakan CBT dan harus diumumkan dari awal sejak pendaftaran, bukan di tengah-tengah saat seleksi berlangsung. Begitupun dengan bobot penilaiannya harus diumumkan sejak awal. Seperti itu kawan-kawan. CBT ini untuk yang contoh kasusnya di Kemendikbud ini tidak semua instansi menggunakan CBT. Seperti itu kawan-kawan. Terus untuk poin yang selanjutnya perihal soal SKB juga dibahas kemarin bahwa kenapa sih soal SKB itu berbeda dari tupoksi atau perkiraan yang disiapkan oleh instansi pembina jabatan masing-masing. Contohnya seperti ahli prakom ya kan yang membuat itu BPS sebagai pembina jabatan. PKN itu kawan-kawan tidak mengetahui pembuatan soal karena berdampak bocornya soal kepada orang yang tidak berwenang. Panselnas itu dengan instansi sudah mengusulkan untuk memberikan kisi-kisi yang akan diujikan bahwa PKN itu benar-benar transparan. Seperti itu kawan-kawan. Terus yang poin penting selanjutnya bahwa akreditasi prodi itu masih bisa ditelusuri by sistem, itu tidak masalah kawan-kawan. Baik ada yang galau bahwa akreditasi kita C, ada B, ada A, sepertinya itu tidak bermasalah kawan-kawan sepanjang akreditasi itu masih bisa ditelusuri by system. Nah, kawan-kawan bisa menelusurinya dengan mengetik di Google tentang BAN PT online. Itu akan bisa muncul kawan-kawan. Itu bisa kita cek bahwa akreditasi prodi di kampus kita, prodi kita itu masuk yang di mana. Terus poin yang tidak kalah penting itu adalah jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Terima kasih telah menonton video saya. Nantikan video saya selanjutnya tentang seputar CPNS dan dunia-dunia pertanian. Salam jumpa dan semoga sukses.